Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Rian Setianto, dosen yang berhome base di Prodi D3 Farmasi di Politeknik Indonesia Surakarta. Saya mengampu pada mata kuliah Praktikum Farmakologi 1, Praktikum Farmakologi 2, Teori Farmakologi dan Anatomi Fisiologi Manusia. Adapun media pembelajaran yang kami jalankan selama ini meliputi pembelajaran tatap muka di kelas, kemudian praktikum di laboratorium yang terintegrasi dengan sistem yang ada di sini di Prodi D3 Farmasi. Lalu juga listening melalui Zoom, Google Meet, YouTube, Google Classroom maupun e-learning institusi, di mana perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini mengajak kita untuk selalu dinamis dalam setiap kegiatan pembelajaran kepada mahasiswa, terutama di era milenial saat ini. Metode pembelajaran yang kami gunakan adalah metode pembelajaran berbasis kompetensi dengan cara memadukan secara proporsional antara teacher centered learning dan student centered learning sesuai learning outcome yang akan dicapai. Metode penyampaiannya melalui ceramah dengan memberikan materi yang akan dipelajari mahasiswa, diskusi tanya jawab, dan menerangkan kembali apa yang telah dipelajari dan praktikum di laboratorium. Metode ini secara praktis memberikan pengertian, pemahaman akan pentingnya anatomi fisiologi manusia dalam konsep homeostasis dan aplikasinya dalam penggunaan obat-obatan dalam pelayanan kefarmasian dan industri farmasi. Kemudian, untuk sistem penilaian yang kami terapkan meliputi presensi 5%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 40%. Adapun referensi buku yang kami berikan diantaranya modul bahan cetak ajar farmasi, anatomi fisiologi manusia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pusat Pendidikan SDM, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Gaiton dan Hal, buku ajar fisiologi kedokteran, penerbit EGC, Ganong, buku ajar fisiologi kedokteran, penerbit EGC. Tentunya referensi-referensi pembelajaran yang ada ini akan kami kembangkan dengan berbagai perkembangan yang ada pada saat ini. Dengan kemasan pembelajaran yang inovatif, kreatif, ini diharapkan peran aktif mahasiswa dalam setiap sesi pembelajaran, sehingga akan mampu menciptakan atmosfer pembelajaran yang menarik serta menumbuhkan identitas mahasiswanya. Mari kita simak dan masuk dalam sistem pembelajaran di kelas. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Oke, bagi yang memimpin silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya. Kemudian saya absen dulu. Oke, sebelumnya Mbak Ika Hani Fatmawati ada ya. Mbak Ayu Kusnul Khotimah, Romanisa ada. Dina Asfa, Dini Asfi ada. Adeta Selvia Devi, Alifah Diva ada. Hisam enggak ada ya. Kemudian Malihatul Sakib Faras enggak ada. Ansela Permatasari ada. Nurul Usnaini ada. Dian Lestari, Hesti Hayuning Tias, Aura Anggraga Sukma ada ya. Oke, baik, terima kasih untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Ini saya diamanai ya untuk membawakan mata kuliah anatomi fisiologi manusia ya. Oke, baik, di mana untuk
mata kuliah ini ya nanti kita bawakan selama 1 semester ya. Oke, yang mana untuk deskripsi mata kuliah ini yaitu ya untuk mata kuliah anatomi fisiologi manusia ya, nanti berisi tentang bagian-bagian tubuh manusia dan fungsi faal dari bagian organ tubuh manusia gitu ya. Jadi kan kalau pada tubuh manusia, tubuh makhluk hidup yang terkecil itu terdiri dari apa? Sel ya. Nah, sel itu apa? Bagian terkecil dari makhluk hidup. Kemudian setelah sel lanjut kemana? Jaringan kemarin apa? Jaringan. Nah, kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian setelah jaringan ke organ ya. Organ itu jadinya apa? Nah, kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Kemudian setelah organ berkelompok membentuk apa? Sistem organ. Oke, gitu ya. Jadi untuk pokok bahasan anatomi fisiologi manusia nanti kita membahas tentang anatomi fisiologi tubuh manusia yang mana ada homeostasis. Kemudian kita membicarakan tentang sistem organ. Sistem organ di sini nanti ada sistem integumen ya. Sistem integumen itu apa? Kulit ya. Nah, sistem integumen kulit, kemudian sistem saraf ya. Sistem saraf lanjut ke sistem endokrin. Nah, sistem endokrin apa dulu? Hormon ya. Nah, hormon. Kemudian ada sistem pernapasan, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, pencernaan sama sistem kardiovaskuler. Oke, gitu ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya, nah ini untuk konsep dasar nanti yang kemampuan yang kita harapkan dari mata kuliah ini, anatomi fisiologi manusia. Yang pertama nanti diharapkan mahasiswa memahami tentang sel tubuh, jaringan, organ, dan sistem organ tubuh pada manusia, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, memahami dan mampu menyebutkan organ tubuh manusia secara garis besar, gitu ya. Memahami dan mampu menjelaskan fungsi faal tubuh manusia secara garis besar. Kemudian konsep aplikasi homeostasis. Homeostasis itu apa sih homeostasis? Nah, rentang normal gitu ya, rentang normal dalam tubuh manusia itu namanya homeostasis ya. Kemudian mampu menerapkan dan mempraktekkan aplikasi farmasi, obat-obatan ya, dalam nanti kaitannya dengan homeostasis dalam anatomi dan fisiologi manusia gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kita di vokasi, jadi kita perlu menerapkan itu tadi aplikasi farmasi obat-obatan. Nah, misalnya obat hipertensi nanti untuk mengurangi ya, obat hipertensi apa? Cacopril, ya, amlodipin itu nanti untuk menurunkan tekanan darah, gitu ya. Nah, kemudian ingat ya kita di vokasi, jadi apa siap kerja. Nah, jadi kalau nanti kalian lulus siap kerja, kemudian siap studi lanjut S1, kemudian siap wirausaha, itu buka toko obat atau apotek, gitu ya itu. Kemudian yang terakhir ya nanti diharapkan kalian memiliki kerangka berpikir dan mampu mengembangkan pola penyelesaian masalah pengobatan secara sistematis. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, kemudian lanjut. Nah, untuk mata kuliah anatomi fisiologi manusia ini ya, beban studinya 2 SKS ya. 2 SKS, kemudian tujuannya itu nanti supaya mahasiswa mampu memahami anatomi dan fisiologi faal tubuh manusia yang penting nanti hubungannya dengan atme apa absorpsi, distribusi, metabolisme, ekresi ya, dan transformasi aksi dan reaksi obat ya. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk tujuannya. Jadi nanti kompetensi dasar yang kita harapkan nanti mampu menjelaskan tentang anatomi fisiologi organ tubuh manusia, mampu menjelaskan tentang homeostasis ya, dan pemeriksaan apa? Tanda-tanda vital gitu ya. Kemudian lanjut mampu menjelaskan tentang sistem integumen, sistem saraf,
endokrin, pernapasan ya, urinari, reproduksi, peredaran darah, kardiovaskuler, kemudian mampu menjelaskan aplikasi farmasi dalam homeostasis ya, dan apme gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silahkan. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, baik. Oke, kemudian untuk sistem yang penilaian yang kita terapkan, ya itu nanti meliputi ada presensi 5% ya, kemudian tugas 25% ya, kemudian UTS 30%, kemudian UASnya 40% gitu ya. Jadi ya harus diperhatikan untuk ujian akhir semester, harap diperhatikan karena bobotnya 40% gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan ya, yaitu nanti kurikulum berbasis kompetensi, yaitu antara lain itu ya student teacher aesthetic role sharing start gitu ya. Nanti dengan cara apa? Memadukan secara proporsional antara teacher centered learning ya TCL dan student centered learning SCL ya. Nanti sesuai learning outcome yang akan kita capai ya. Jadi di sini prinsip start itu apa? Nanti ada hubungan yang serasi dan harmonis ya antara dosen dan mahasiswa sebagai mitra pembelajaran ya, gitu ya. Jadi ada hubungan timbal balik antara mahasiswa dan dosen ya. Tercipta itu patra triloka ya, ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangun karsa, tukuri handayani. Nah itu. Jadi sudah sewajarnya dosen berada di depan menjadi contoh ya bagi mahasiswa, kemudian di tengah memotivasi ya, kemudian di belakang memberi dukungan ya, dengan kewibawaan dosen agar peserta didik atau mahasiswa bisa berkembang. Nah itu nanti metode yang kita gunakan seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk metode penyampaiannya ya, metode penyampaiannya nanti kita meliputi ceramah, ada ceramah dengan memberikan materi untuk dipelajari mahasiswa. Kemudian ada diskusi tanya jawab ya, diskusi tanya jawab, ada itu ya, menerangkan kembali, mungkin nanti kalian buat PPT, nah terus dipresentasikan di kelas gitu ya. Nah kemudian diterangkan kembali apa sih yang sudah ya dipelajari gitu ya. Kemudian nanti ada praktikum ya, praktikum mungkin praktikum di kelas dan ada praktikum di laboratorium gitu ya. Nah kemudian nanti metode ini nanti secara praktis dapat memberikan pengertian. Nah, pengertian pemahaman akan pentingnya anatomi fisiologi manusia ya dalam konsep homeostasis. Nah, konsep homeostasis tadi apa? Nah, keseimbangan atau rentang normal gitu ya. Jadi nanti dan aplikasinya penggunaan obat-obatan dalam pelayanan kefarmasian dan mungkin dalam industri farmasi. Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini? Belum ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Oke, kemudian untuk pembelajarannya selama 1 semester nanti kita ada 2 termin ya, yang mana nanti setiap terminnya ada ujian tengah semester sama ujian akhir semester gitu ya. Untuk yang termin pertama nanti ada pengantar anatomi fisiologi manusia ya, kemudian ada anatomi seluruh sistem organ tubuh ya, kemudian fisiologi seluruh sistem organ tubuh, ada pertemuan kedua homeostasis, kemudian ketiga sistem integumen, yang keempat susunan saraf ya, kemudian sistem endokrin ya, sistem pernapasannya 2 kali pertemuan ya, baru setelah itu ujian tengah semester atau mid semester gitu ya. Untuk termin yang kedua ya, itu kita nanti membahas tentang sistem urinari ya. Sistem urinari itu sistem ekresi ya, pengeluaran ya. Jadi nanti yang melibatkan organ ginjal ya. Ya, kemudian ada sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi di situ nanti kita
bicarakan tentang hormon-hormon reproduksi ya, mungkin pil KB dan lain sebagainya ya. Kemudian ada sistem peredaran darah ya. Sistem peredaran darah tentunya nanti kita bicara tentang macam-macam darah ya. Teman-teman, darah ada apa saja? Leukosit. Leukosit itu apa sih? Sel darah putih. Kemudian eritrosit. Eritrosit apa? Sel darah merah. Kemudian trombosit. Trombosit apa? Pil darah. Gitu ya. Itu pada sistem peredaran darah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ada sistem pencernaan ya. Untuk sistem pencernaan kita urutkan dulu coba dari atas. Pertama apa? Mulut, terus kerongkongan, terus lambung ya. Lambung, setelah lambung usus halus. Usus halus ada berapa? 3. Apa? Yang pertama? Yang pertama apa? Yang pertama 12 jari atau duodenum. Kemudian yang kedua ileum atau usus apa? Penyerapan. Betul. Kemudian yang terakhir usus yeyenum atau usus kosong ya. Nanti setelah usus halus ke usus besar ya. Usus besar ada berapa? Dan ada berapa bagian? 3 ya. 3 yang besar. Yang pertama yang naik apa namanya? Kolon. Kolon apa? Yang naik ascending ya toh. Ya, kemudian yang datar transcendent ya. Kemudian yang turun descendant ya. Nah, itu usus besar ya. Kemudian setelah usus besar ke anus gitu ya. Oke, kemudian yang pertemuan selanjutnya tentang sistem kardiovaskuler ya. Sistem kardiovaskuler terdiri dari apa? Jantung ya. Jadi organ yang terpenting di sistem kardiovaskuler adalah jantung gitu ya. Nah, kemudian untuk sistem kardiovaskuler ada 2 kali pertemuan. Yang mana yang pertama tadi tentang anatominya, kemudian yang kedua tentang fisiologinya ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang hubungan anatomi fisiologi manusia dalam sistem absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Ya, di situ kan tempat absorpsi di mana? Tempat absorpsi lambung ya. Nah, lambung sama di usus ya. Kemudian distribusi lewat apa? Melalui distribusi dibawa oleh darah ya. Kemudian metabolisme di mana? Hati ya. Kemudian ekskresi ginjal gitu ya. Nah, ini untuk sistem pembelajarannya ada 2 termin. Kira-kira bagaimana, ini disetujui apa tidak? Setuju ya? Oke, setuju. Oke. Ada pertanyaan enggak? Belum. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ya, kemudian untuk materi pembelajarannya yaitu tentang pengantar anatomi fisiologi manusia ya. Yang pertama definisi anatomi fisiologi. Kemudian struktur tubuh manusia tadi dari sel, sudah ya tadi ya. Sel terus apa? Jaringan, organ, sistem organ manusia, gitu ya. Kemudian survival need ya dan homeostasis. Jadi untuk manusia tetap hidup harus memperhatikan apa? Rentang normal, homeostasis. Oke, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kemudian untuk definisi anatomi fisiologi, yang pertama anatomi itu berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin yaitu yang pertama dari kata ana. Ana itu bagian atau yang memisahkan. Kemudian tomi ya. Tomi itu iris atau potong ya. Nah, tomi itu berarti iris atau potong. Kalau ada yang namanya tomi berarti iris atau potong gitu ya. Oke. Kemudian anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh manusia. Baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain ya. Jadi anatomi itu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan ya bagian-bagian satu sama lain, itu anatomi ya. Kemudian untuk fisiologi ya. Ya, untuk fisiologi ya, ini anatomi seperti ini ya. Posisi anatomi sudah ya. Posisi anatomi itu badan
tegak lurus ke depan ya, seperti ini ya, bisa dilihat ya. Kemudian nanti bisa kita potong-potong. Nah, irisan. Nah, ada koronal, horizontal, anterior, superior, posterior, nah, seperti itu ya. Sagittal, medial dan lain sebagainya. Oke. Kemudian lanjut ya. Untuk tubuh manusia nanti dikelilingi oleh kulit ya, diperkuat oleh rangka. Kemudian secara garis besar tubuh manusia dibagi menjadi kepala ya, leher, batang tubuh, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah gitu ya. Oke, kemudian ada rongga. Nah, rongganya ada rongga tengkorak itu ya, rongga tulang belakang, rongga dada, rongga perut dan rongga panggul. Itu untuk rongganya. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan. Nah, ini. Kemudian untuk fisiologi, fisiologi itu berasal dari bahasa Latin juga ya. Yang dari kata visi dan logos logi ya. Visi itu cara kerja atau fungsi ya, fungsinya apa ya. Logos itu ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi fisiologi itu apa ya? Fisiologi itu adalah ilmu ya yang mempelajari faal atau fungsi dari tiap-tiap jaringan ya, faal atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh. Nah, itu fungsinya apa sih ya, atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jadi ya, kesimpulannya apa? Fisiologi itu mempelajari fungsi atau kerja tubuh. Nah, fungsi kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Nah, dalam keadaan normal itu namanya fisiologi ya, fungsi tubuh manusia. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kemudian tadi dalam keadaan normal itu dalam keadaan yang homeostasis ya. Homeostasis itu sangat penting karena apa? Sel dan jaringan tubuh itu hanya akan tetap hidup dan berfungsi secara efisien dalam kondisi internal yang dipertahankan dengan baik ya. Jadi kemampuan sistem fisiologi tubuh itu nanti mempertahankan keadaan di mana dalam tubuh itu relatif konstan. Jadi selalu dalam rentang normal gitu gampangnya ya. Misalnya kan dikasih minum antipiretik ya. Antipiretik contohnya apa? Paracetamol ya. Paracetamol itu selalu di hati. Oke, kemudian ini ya. Kemudian yang terakhir tekanan darah normal ya, dewasa ya. Jadi tekanan darah normal berapa? Ayo, 120 per 80 ya, itu tekanan darah normal. Yang 100 itu apa? Sistolik ya. Sistolik itu pada saat apa? Atau jantung pada saat kontraksi apa relaksasi? Kontraksi ya, kontraksi. Kemudian kalau diastoliknya 60 sampai 90. Itu otot jantung pada saat relaksasi ya. Nah, kemudian ini klasifikasinya ya. Jadi kalau kurang dari 90 itu darah rendah ya, potensi ya. Kalau normal 90 sampai 119. Kalau prehipertensi 120 sampai 139 ya. Grade 1 140 per 59 ya, sampai per 90. Kalau grade 2 itu 160 per 100. Nah, itu berbahaya. Obat hipertensi apa? Ayo. Amlodipin ya. Captopril itu golongan apa sih? Ya, golongan obat anti hipertensi. Yang apa? CCB itu apa? Kalsium channel blocker. Contohnya apa? CCB. Ayo apa? CCB? Amlodipin. Iya ya. Ya, amlodipin gitu ya. Kemudian kalau ARB, reseptor blocker. Ya, contohnya apa? ARB kandesatan ya, kandesatan terus apa? Losartan itu ya, itu ARB. Kemudian setelah ARB apa lagi? ACI. Ya, ACI contohnya apa? ACI Captopril ya. Nah, gitu ya, nanti harus hafal ya golongan-golongan obat anti hipertensi. Obat anti hipertensi itu kepanjangannya apa? OAH ya. OAH itu obat anti hipertensi ya. Nah, itu nanti harus hafal karena itu termasuk kan penyakit apa? Sejuta umat toh. Nah, itu harus hafal ya. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Belum ya?
Oke, kemudian untuk aplikasi farmasinya ini ya, yaitu untuk fungsi homeostatik dari obat ya. Karena apa? Penyakit umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang mana nanti dalam tubuh kita ya kemasukan sumber eksternal ya, diinvasi dari luar. Yang invasi apa? Bakteri atau virus ya, jamur, terus parasit gitu ya. Kemudian ada itu tadi ketidakseimbangan homeostasis ya, ketidakseimbangan homeostasis ya, contohnya tadi terjadi demam gampangnya ya, hipertensi, hipotensi ya, seperti itu ya. Nah itu contoh ketidakseimbangan homeostasis ya. Oke, kemudian mungkin penanganannya ya dengan menggunakan apa? Obat ya, penanganan dengan menggunakan obat. Kemudian untuk kategori homeostasis yang selanjutnya ada IMT ya. IMT itu apa? Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu nanti ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizinya. Ya, status gizinya seseorang itu bagaimana? Ya, untuk rumusnya apa sih? Ini ya, untuk rumusnya ya, IMT ini ya. Rumusnya IMT sama dengan berat badan ya. Berat badan dalam apa? Kilogram ya. Dibagi apa? Tinggi badan. Nah, tinggi badan. Nah, tinggi badan dalam apa? Meter. Dalam meter, terus dikuadratkan. Ya, gitu ya. Betul ya? Oke, ini untuk skala dari IMT ya. Nah, skala dari IMT seperti ini ya, berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan, gitu ya. Oke, kemudian nanti kan ada skala IMT. IMT normalnya berapa? 18,5 sampai 25. Ini skala IMT normal ya. Nah, skala IMT yang normal. Oke, mungkin sudah paham ya. Nanti kalau lebih dari ini dinamakan gemuk ya. Gemuk dulu, nanti kalau lebih dari itu lagi namanya obesitas. Kalau kurang dari ini dinamakan kurus ya, kurus kurang gizi gitu ya. Nah itu untuk skala IMT. Kemudian ini ada satu soal yang mungkin bisa dikerjakan ini ya. Nah ini apabila seseorang memiliki berat badan sebesar 68 kg ya, dengan tinggi 165 cm. Nah, berapa nilai IMT-nya? Ya silakan dikerjakan ya. Nah, jadi IMT tadi ya, IMT sama dengan ini 68 dibagi 16,5 ya. Kan 165 cm dijadikan meter ya, 16,5 meter ya, kemudian dikuadratkan. Jadinya berapa IMT-nya? 24,98 kg per meter kuadrat. Oke, ini ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Oke, sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas. Oke, baik. Mungkin Kak, silahkan dipikirkan dulu, ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Silahkan bertanya kalau sudah cukup jelas. Ya. Jadi itu ya tadi untuk apa? Kuliah anatomi fisiologi tadi sudah itu ya. Kita nanti mulai dari awal tadi pengantar sampai nanti di hubungan antara anatomi fisiologi manusia dan sistem ATME. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, belum ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya untuk kuliah pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin silahkan kita tutup dengan doa. Silahkan dipimpin salah satu orang ya, silahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bertemu lagi di perkuliahan yang akan datang. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.